Nah, pasti jadi penasaran ya, siapakah sosok yang pantas menggantikan Hasto Kristanto? Apalagi juga Hasto Kristanto saat ini sudah ditetapkan tersangka oleh KPK ya. Dan bahkan kalau kita lihat dari Tempo, bahkan ada 3 kandidat itu sudah dirangkumnya pada beberapa bulan yang lalu. Kalau kita lihat pada saat lalu Hasto memang ya setidaknya ya memang akan ditersangkakan, dan akhirnya saat ini sudah ditersangkakan. Dan pastinya Hasto Kristanto pasti juga akan mengundurkan diri dari Sekjen PDIP dan pastinya akan diganti lah dengan orang-orang yang kompeten. Nah, kira-kira siapa? Apakah Andi Wijayanto? Apakah Bambang Pacul? Ataukah Ganjar, Ahok, Adiana Pitupulu? Ya, sampai saat ini pun juga masih rame terkait isu penggantian Sekjen Hasto Kristanto, apalagi pada saat lalu ya ada pendongkelan lah, setidaknya akan ada penggeseran dari bocor alus Tempo, Hasto akan digeser. Nah, kira-kira siapa yang menggeser ya? Dan pasti ini juga akan menarik setidaknya siapa yang akan mengganti Sekjen Hasto Kristanto ini ya. Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini misalnya, bahkan Ray Rangkuti itu menyebut peluang Hasto Kristanto kembali jadi Sekjen PDIP tipis setelah berstatus tersangka KPK. Nah, ini memang sangat mengejutkan sekali ya. Ya, mengejutkan dan tidak mengejutkan sih. Karena isu-isunya itu sudah ada beberapa bulan yang lalu ya. Setidaknya Hasto Kristanto akan dijadikan tersangka. Bahkan dari Ibu Koni juga menyebut Hasto akan ditersangkakan dan lain sebagainya. Nah, memang sangat bau sekali. Dan bahkan juga Hasto itu peluangnya sangat tipis sekali bila sudah berstatus tersangka dan kembali menjadi Sekjen PDIP, peluangnya sangat tipis sekali. Nah, menurut Anda siapa yang pantas menggantikan Hasto Kristanto ini? Dari kelima, misal dari Pak Utut, Bambang Pacul, Ganjar Pranowo, Ahok, Adiana Pitupulu, kira-kira siapa yang cocok menjadi mengganti Sekjen Hasto Kristanto ini ya? Nah, kalau kita lihat dari sini ya, bahkan juga dikomentari oleh Nino, Hasto bukan pejabat, tidak merugikan negara, tidak juga ngerampok duit rakyat. Pemberi dan penerima suap sudah diadili, lengah dikit jadi TSK. Gara-gara 3 periodenya digagalkan, dari sini semua berawal. Dipecat hanyalah bumbu penyedap, tapi menyengat dengan balas dendam biar dibilang ras terkuat di bumi gitu. Ya, memang sangat lucu sekali ya. Hasto juga bukan pejabat publik, dan bahkan kalau kita lihat dari komisioner KPU sudah divonis ya, dan bahkan Harun Masiku juga belum ditangkap-tangkap sampai saat ini. Seharusnya Harun Masiku dulu lah, KPK seharusnya mencari di mana keberadaan Harun Masiku dan semua biar terang benderang lah. Tiba-tiba Hasto ditersangkakan. Apakah menurut saya terlalu memaksakan diri ya? Ya, tetapi memang itu opini yang berkembang memang seperti itu ya. Apakah ini murni penegakan hukum ataukah hanya kriminalisasi atau politisasi semata? Nah, kalau kita lihat dari pemberitaan di sini ya, dari 24 Juni 2024 bahkan 3 calon pengganti Hasto Kristanto itu sudah beredar ya. Setidaknya di sini ada nama yang sudah tidak asing ya, dan pengganti Hasto memang di tangan Ibu Megawati. Nah, bahkan kalau kita lihat berdasarkan temuan Tempo, sejumlah politisi PDIP menyebut 3 nama yang digadang-gadang berpeluang untuk menggantikan Hasto, yaitu politikus PDIP Andi Wijayanto, Wakil Sekretaris Jenderal PDIP Ahmad Basarah, dan Ketua Fraksi PDIP di DPR Utut Adianto. Adapun Hasto menilai upaya untuk menggantikan posisinya merupakan langkah untuk memecah belah partai. Dia mengaku pernah ingin mundur dari jabatannya pada 2023, namun ditolak oleh Ibu Megawati. Wah, apakah memang benar-benar ada keretakan ya di internal dari PDIP ya? Kalau saya lihat dari sini ya, saya setuju dengan posisi Sekjen dipilih Andi Wijayanto ya. Andi Wijayanto juga ngomongnya itu sangat berhati-hati ya, dan tidak gerusa-gerusu. Menurut saya Andi Wijayanto sangat pas sekali ya menjadi Sekjen. Tetapi kalau sekali ngomong, wah, langsung heboh ya, seperti pada saat lalu ya ketika Andi Wijayanto berstatement itu suara PDIP akan turun, Pak Prabowo pasti menang, dan PSI masuk parlemen. Itu juga langsung viral ucapan dari Andi Wijayanto. Nah, menurut saya ngomongnya seperti Andi Wijayanto sangat pantas sekali ya menjadi Sekjen. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke Ibu Megawati. Apakah
Ganjar Pranowo juga sangat keren sekali ya, wawasannya juga sangat luas sekali. Nah dari sini saya juga penasaran sih kira-kira komentarnya seperti apa ya, dan apa yang nyatakan Hasto terjadi hari ini, siapa berikutnya. Orang licik akalnya banyak, kita tunggu skenario Mugidi berikutnya. Karma Hasto, terima kasih sudah mampir. Yakin ya, buktikan aja kalau tidak bersalah. Saya yakin strategi Jokowi tidak akan lama lagi akan menjadi batu sandungan yang mengerikan untuk diri pribadi dan keluarganya. Ya seperti itulah 7 faktor Hasto tersangka KPK nomor 2 ungkap perbuatannya bersama Harun Masiku. Tapi apa yang dirugikan negara ya? Seharusnya KPK lebih fokus lagi ya kepada pejabat-pejabat yang setidaknya merugikan negara hingga ratusan miliar, triliunan dan lain sebagainya, yang benar-benar merugikan negara. Apalagi juga saat ini pajak naik, seharusnya fokus di situ lah, yang bisa merugikan negara itu triliunan dan bahkan puluhan triliun. Seharusnya fokus di situ sehingga ya bisa mengembalikan uang lah setidaknya untuk negara. Tetapi kalau dikejar Hasto Kristanto yang menurut saya juga Harun Masiku belum ketangkep, itu sangat wow sekali lah. Nah, bahkan kalau kita lihat ya dari prediksi Koni Bakri pada saat lalu juga sangat tepat sekali ya. Hasto tersangka KPK, prediksi Koni Bakri kembali menjadi sorotan. Nah, kabar penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto sebagai tersangka dalam kasus suap Harun Masiku oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ramai menjadi perbincangan. Menariknya, isu penetapan Hasto sebagai tersangka sempat dilontarkan oleh analis militer dan pertahanan Koni Bakri saat menghadiri podcast politik Negara Institute yang ditayangkan di kanal YouTube Akbar Faisal pada 23 November. Jadi 1 bulan yang lalu Koni Bakri itu sudah memprediksi lah setidaknya Hasto Kristanto akan ditetapkan sebagai tersangka, dan tiba-tiba pada waktu lalu ya, tepatnya tanggal 24 Desember ada konferensi pers dari KPK dan menetapkan Hasto Kristanto sebagai tersangka. Ini sangat buruk sekali prediksi dari Koni Bakri ya. Dalam tayangan siniar tersebut, Koni mengaku memang mendengar informasi dari seorang bahwa Hasto akan segera ditetapkan tersangka. Bahkan menurutnya telah ada dokumen untuk menetapkan Hasto sebagai tersangka sehingga penetapan tinggal diumumkan. Gua dibilang oleh informan, punya berita tentang sahabat lu Hasto. Tolong dibilangin Hasto berhenti bersuara keras, utamanya berjuang di Sumut dan Jateng. Berhenti bersuara keras karena filenya sudah siap bahwa beliau tersangka, itu tinggal diumumkan, tutur Koni. Wow, di Sumut dan Jateng. Wah, ya ini kan juga masih ada gugatan ya di MK ya, setidaknya pada pilkada di Jateng. Apakah ini menyangkut pilkada Jateng dan Sumut? Wow, kalau itu benar-benar Hasto ditangkap gara-gara itu, sangat wow sekali ya. Koni melanjutkan geram melihat Hasto mendapat intervensi untuk diskriminalisasikan. Maka saat mendapatkan informasi tersebut, dirinya langsung meminta pertemuan dengan Sekjen PDIP itu. Aku minta ketemu malam dan langsung datang saja. Aku bilang ke Hasto, lu diem sekarang. Gua nggak mau lu diginiin, lu mau ditersangkain. Udah nggak usah lah ke Sumut, ujar Koni dan lain sebagainya. Ya, tapi memang kita kembalikan lagi ke masyarakat. Tapi yang jelas prediksi dari Bu Koni Bakri ini, wah, kembali menjadi sorotan ya, karena 1 bulan yang lalu itu sempat berstatement Hasto akan ditersangkakan, dan saat ini pada tanggal 24 Desember Hasto benar-benar menjadi tersangka ya terkait kasus suap Harun Masiku dan lain sebagainya.